Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak RZ di channel pembelajaran ilmu sosial dan pernak-perniknya untuk SMP maupun untuk SMP atau bagi yang mau lanjut kuliah. Untuk kalian yang ada di sana, apa kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita membahas materi apa yang akan kita bahas hari ini, mari kita perhatikan untuk menit berikut ini. Pembahasan minggu kemarin itu udah saya bahas, itu karakteristik dari negara maju dan berkembang. Ada tahapan, indikator, dan sebenarnya. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai regionalisasi, yang di dalamnya itu akan memuat pembahasan MEE, MEA, APEC, AFTA, NAFTA, serta kerjasama bilateral, antar regional, multilateral, dan tujuan dan lapangan usaha. Oke, mari kita mulai untuk pembahasan regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Materi ini dipelajari di kelas 3 SMA untuk mata pelajaran geografi di semester 2. Regionalisasi menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Oleh Marrakech mendefinisikan regionalisasi sebagai proses politik administratif di mana kekuatan wilayah-wilayah digunakan sebagai unit analisis yang relevan untuk kegiatan ekonomi, politik, kesejahteraan, dan pelayanan. Sedangkan menurut Omi Kartawijaya dan E. Mariani berpendapat bahwa regionalisasi atau perwilayahan di dalam geografi adalah suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Ada beberapa bentuk regionalisasi di kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonominya. Di antaranya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, AFTA, ASEAN Free Trade Area, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dan NAFTA, North American Free Trade Agreement. Kita bahas satu persatu, dimulai dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Ada 27 negara. Negara pendiri MEE adalah Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Jerman Barat. Negara yang termasuk di dalamnya Irlandia, Inggris, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, dan Portugal. Yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adapun tujuan MEA adalah 1.
menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN, sekaligus pusat produksi untuk negara-negara sekawasan. 2. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM. 3. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Pembahasan yang ketiga adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar atau kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC memperkuat kerjasama ekonomi di Asia Pasifik atas dasar kemitraan yang setara, tanggung jawab bersama, saling menghormati, kepentingan bersama, dan keuntungan bersama. Adapun manfaat APEC sendiri bagi Indonesia adalah 1. Sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik. 2. Untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan sarana pangkalan investasi. 3. Sarana untuk memastikan bahwa Asia Pasifik tetap terbuka bagi ekspor unggulan Indonesia. Berikutnya, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang keempat di Singapura tahun 1992. Berikutnya adalah NAFTA atau North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. NAFTA berdiri pada 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Tujuan NAFTA adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Berikutnya kita bahas bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. 1. Kerjasama bilateral. 2. Kerjasama regional. 3. Kerjasama antar-regional. 4. Kerjasama ekonomi multilateral. Dan kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berikut penjelasan dari kerjasama tersebut. Kerjasama bilateral adalah kerjasama ekonomi yang hanya melibatkan dua negara, seperti kerjasama
Indonesia dengan Tiongkok, Amerika Serikat dengan Jepang. Kerjasama regional yaitu kerjasama yang hanya melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan tertentu atau region tertentu seperti Uni Eropa dan ASEAN. Kerjasama antar regional adalah kerjasama antar negara dalam satu wilayah tertentu dengan kelompok negara-negara di wilayah lainnya. Misal, ASEM atau ASEAN European Meeting, yaitu kerjasama antar kawasan Asia dan Eropa. Dan APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu kerjasama antar kawasan Asia dan Pasifik. Berikutnya, kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. Contohnya NAFTA, OPEC. Yang terakhir, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contoh, sejarah para buruh atau tenaga kerja yang memperjuangkan hak-haknya melahirkan organisasi ILO atau International Labour Organization yang memperjuangkan tentang hak-hak dan kewajiban dari ketenaga kerjaan para anggotanya. Oke, buat kalian yang sudah selesai menonton video Pak FZ, saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Dan saya Pak FZ pamit undur diri dan jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.